Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya saya Zulfa dengan NIM 12440600150 dari Humas 3D. Dalam kajian ilmu komunikasi, teori hadir bukan sekedar konsep abstrak. Teori membantu kita memahami mengapa manusia berinteraksi dengan cara tertentu, bagaimana media mempengaruhi cara berpikir, serta bagaimana makna sosial dibentuk dan juga dipertahankan. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang 25 teori komunikasi disertai arti, asumsi dasar, dan contoh konkretnya. Yang pertama ada teori interaksi simbolik. Teori ini memandang komunikasi sebagai proses pertukaran simbol yang bermakna. Asumsi dasarnya adalah bahwa manusia bertindak berdasarkan makna, dan makna tersebut lahir dari interaksi sosial. Contohnya, satu kata atau gestur dapat memiliki makna berbeda tergantung konteks dan juga relasi. Seperti sebuah pesan singkat seperti "oke" bisa bermakna setuju, netral, atau justru menunjukkan ketidaktertarikan seseorang. Yang kedua, ada teori penetrasi sosial. Teori ini menjelaskan bahwa hubungan interpersonal berkembang secara bertahap dari komunikasi yang dangkal menuju keterbukaan yang lebih dalam. Asumsinya adalah kedekatan terbentuk melalui proses pengungkapan diri secara perlahan. Contohnya, hubungan sebuah pertemanan biasanya dimulai dari obrolan ringan, lalu berkembang menjadi diskusi yang lebih personal dan emosional. Selanjutnya ada teori pertukaran sosial. Teori ini melihat hubungan sebagai hasil perhitungan untung dan juga rugi. Asumsi utamanya adalah bahwa individu cenderung mempertahankan hubungan yang memberi banyak manfaat dibandingkan biaya. Contohnya, seseorang yang tetap bertahan dalam sebuah organisasi karena memperoleh pengalaman dan jaringan, meskipun beban kerjanya terasa tinggi. Selanjutnya ada teori pengelolaan ketidakpastian. Teori ini berangkat dari asumsi bahwa manusia tidak nyaman dengan ketidakpastian dalam sebuah hubungan. Karena itu, komunikasi digunakan sebagai alat untuk mengurangi ketidakpastian. Contohnya, seseorang mencari informasi tentang karakter dosen atau atasan sebelum berinteraksi secara langsung dengan mereka. Selanjutnya ada teori keterikatan atau attachment. Teori ini menjelaskan bahwa pola hubungan interpersonal dipengaruhi oleh pengalaman emosional sebelumnya. Asumsinya, pengalaman relasi di masa awal membentuk cara seseorang membangun kedekatan di masa dewasa. Contohnya, individu dengan pengalaman relasi yang tidak aman cenderung lebih sulit mempercayai orang lain. Selanjutnya, ada teori negosiasi wajah. Teori ini menekankan pentingnya menjaga harga diri atau citra sosial dalam sebuah interaksi. Asumsinya, setiap individu berusaha mempertahankan wajah dirinya dan orang lain, terutama dalam situasi konflik. Contoh, seseorang menolak permintaan dengan bahasa yang sopan agar tidak mempermalukan pihak lainnya. Selanjutnya, ada teori social information processing. Teori ini menantang anggapan bahwa komunikasi daring lebih dangkal dibandingkan dengan tatap muka. Karena asumsinya, hubungan interpersonal tetap dapat berkembang secara mendalam meskipun hanya melalui media digital, asalkan diberi waktu dan intensitas yang cukup. Contohnya adalah ketika relasi kerja jarak jauh dapat menjadi solid meskipun mereka jarang bertemu. Selanjutnya kita masuk ke teori media dan massa. Yang pertama ada teori uses and gratification. Teori ini memandang audiens sebagai pihak yang aktif. Asumsinya, individu memilih media berdasarkan kebutuhan tertentu, seperti hiburan, informasi, atau identitas diri. Contohnya, seseorang menggunakan media sosial untuk hiburan, sementara platform lain digunakan untuk mencari informasi akademik. Selanjutnya ada teori jarum hipodermik. Teori ini mengasumsikan bahwa pesan media memiliki pengaruh langsung dan kuat terhadap audiens. Audiens dipandang pasif dan sangat mudah untuk dipengaruhi. Contohnya adalah propaganda politik yang diterima tanpa proses kritis. Perlu dicatat bahwa teori ini lebih bersifat historis dibandingkan aplikatif karena teori ini tumbuh ketika masa Perang Dunia Kedua. Selanjutnya ada teori kultivasi oleh Gertner. Teori ini menjelaskan bahwa paparan media jangka panjang membentuk cara pandang seseorang terhadap realitas. Karena asumsinya, semakin sering seseorang terpapar jenis pesan tertentu, maka akan semakin besar juga pengaruhnya terhadap persepsi sosial.
Contohnya, seseorang yang mengonsumsi berita kriminal secara berlebihan dapat membuat dunia terasa lebih berbahaya dari kenyataannya. Selanjutnya adalah teori agenda setting. Teori ini menyatakan bahwa media tidak menentukan apa yang harus dipikirkan, tetapi menentukan isu apa yang memang dianggap penting. Contoh, isu tertentu menjadi perhatian publik karena terus-menerus diberitakan oleh media. Selanjutnya ada teori agenda building. Teori ini memperluas agenda setting dengan menekankan peran aktor non-media. Asumsinya, isu dapat muncul dari komunitas, organisasi, atau publik, lalu diangkatlah oleh media. Contohnya, isu sosial yang awalnya hanya viral di sebuah kelompok, kemudian menjadi liputan oleh media nasional. Selanjutnya, ada teori remediasi. Teori ini menjelaskan bahwa media baru seringkali mengadopsi bentuk media lama. Asumsinya, inovasi media tidak sepenuhnya memutus masa lalu. Contohnya, podcast yang ternyata mengadaptasi format dari siaran radio. Selanjutnya ada teori spiral of silence. Teori ini berangkat dari asumsi bahwa individu takut dikucilkan secara sosial. Akibatnya, orang akan cenderung diam ketika merasa opininya berbeda dari mayoritas. Contohnya, seseorang memilih untuk tidak menyampaikan pendapatnya di forum publik karena takut disalahkan. Selanjutnya ada teori ekologi media. Teori ini memandang media sebagai lingkungan yang membentuk pola pikir dan perilaku manusia. Asumsinya, perubahan teknologi komunikasi akan mengubah cara manusia hidup dan berinteraksi. Contohnya, budaya notifikasi instan memengaruhi cara manusia memaknai waktu dan juga perhatian. Selanjutnya adalah teori social learning. Teori ini menjelaskan bahwa manusia belajar melalui observasi dan peniruan. Asumsinya, media menjadi sumber pembelajaran perilaku sosial, seperti anak-anak yang meniru gaya bicara atau perilaku public figure yang mereka tonton. Selanjutnya, kita masuk ke teori organisasi. Yang pertama, ada teori informasi organisasi. Teori ini memandang organisasi sebagai sistem pengelolaan informasi, karena asumsinya organisasi bertahan dengan mengurangi ketidakpastian melalui komunikasi. Contoh, pembuatan SOP untuk menyamakan pemahaman seluruh anggota organisasi tersebut. Yang kedua adalah teori jaringan organisasi. Teori ini menekankan bahwa pengaruh dalam organisasi tidak selalu bergantung pada jabatan formal saja, karena asumsinya posisi dalam jaringan komunikasi menentukan kekuatan pengaruh. Contoh, individu tanpa jabatan struktural tetapi menjadi penghubung antar divisi. Selanjutnya, kita masuk ke teori tentang budaya dan sosial. Pertama, ada teori strukturasi. Teori ini menjelaskan hubungan timbal balik antara struktur sosial dan juga tindakan manusia. Karena asumsinya, manusia membentuk struktur, dan struktur kembali memengaruhi tindakan manusia. Contohnya, budaya lembur terus bertahan karena memang terus dipraktikkan. Selanjutnya adalah teori konstruksi sosial realitas. Teori ini menyatakan bahwa realitas sosial dibentuk melalui proses sosial. Asumsinya, apa yang dianggap normal adalah hasil kesepakatan bersama. Contoh, standar kesuksesan yang dibentuk oleh budaya dan juga media. Selanjutnya adalah teori komunikasi antar budaya. Teori ini menekankan bahwa budaya memengaruhi makna pesan, karena asumsinya perbedaan budaya dapat menyebabkan perbedaan interpretasi. Contoh, gestur tertentu bermakna sopan di satu budaya, tetapi tidak dengan budaya lainnya. Selanjutnya, teori disonansi kognitif. Teori ini menjelaskan ketidaknyamanan psikologis akibat ketidaksesuaian sikap dan tindakan. Asumsinya, individu cenderung mencari pembenaran untuk mengurangi ketegangan tersebut. Contoh, membenarkan kebiasaan yang diketahui sebenarnya berdampak negatif. Selanjutnya, ada teori difusi inovasi. Teori ini menjelaskan bagaimana inovasi menyebar dalam satu kelompok masyarakat. Asumsinya, adopsi inovasi terjadi secara bertahap melalui kelompok sosial. Contoh, teknologi baru yang awalnya digunakan oleh sedikit orang, lalu menjadi umum dan digunakan oleh semua orang. Selanjutnya adalah teori komunikasi kelompok.
Teori ini menyoroti dinamika komunikasi dalam kelompok kecil. Asumsinya, keputusan kelompok dipengaruhi oleh interaksi, bukan hanya kualitas ide. Contoh, ide terbaik tidak selalu dipilih karena faktor dominasi anggota tertentu. Selanjutnya, teori performa komunikasi. Teori ini memandang komunikasi sebagai tindakan menampilkan identitas. Asumsinya, individu menyampaikan perilaku sesuai situasi sosial. Contoh, perbedaan gaya komunikasi di ruang formal dan juga informal. Melalui teori-teori tersebut, kita dapat memahami bahwa komunikasi bukan sekadar menyampaikan pesan, melainkan sebuah proses sosial yang sangat kompleks, kontekstual, dan juga syarat akan makna. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.